Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya masih diberi kesempatan melakukan video presentase pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan nama saya Rasdiana dengan NIM 200222081, program studi Administrasi Publik, ruangan reguler 2 semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Poin pertama, definisi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menurut Dedi Supriyadi tahun 2004 didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam waktu tertentu. Poin selanjutnya, hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Adapun hambatan lainnya yaitu pertama, hambatan eksternal. Kegagalan dalam implementasi belum tentu dikarenakan karena lemahnya kebijakan, namun bisa terjadi karena faktor-faktor di luar organisasi. Seringkali antar lembaga perencana kebijakan dan lembaga teknis pelaksana kebijakan memiliki gap karena ketergantungan dengan pihak lain. Sebagai contoh, pada beberapa program pengentasan kemiskinan untuk menentukan sasaran program diperlukan data dan informasi dari instansi di luar pemerintah daerah. Ketersediaan data informasi yang dikeluarkan oleh lembaga di luar pemerintah daerah dalam waktu seringkali momennya tidak bertepatan dengan kapan data itu dibutuhkan. Ketika proses perencanaan atau program kegiatan membutuhkan data sering tidak serta-merta tersedia. Poin yang kedua, waktu dan sumber daya. Proses perumusan perencanaan kebijakan yang dilakukan harus mensinergikan tata kelola waktu dari masing-masing aktor. Idealnya, pelaksanaan perumusan rencana pembangunan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkatan desa sampai dengan provinsi. Akan tetapi masalah-masalah yang terjadi di lapangan menyebabkan tidak semua pedoman pelaksanaan dapat dilalui dengan baik. Hal tersebut masih ditambah dengan perumusan kebijakan di tingkat provinsi harus disinergikan dengan kebijakan dari pusat. Sedangkan tatkala waktunya kadang tidak bertepatan, kendala waktu seperti dicontohkan di atas tentunya akan membawa dampak seperti terjadinya distorsi atas berbagai hal yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan. Tidak semua aktor terlibat dalam proses kebijakan memiliki sumber daya yang sama, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Poin ketiga, kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran atau teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Keterbatasan waktu pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi pada kualitas rumusan kebijakan yang dibuat. Proses kebijakan memerlukan waktu yang ideal dalam perumusan sehingga analisa-analisa yang diperlukan dalam proses kebijakan mempunyai kualitas yang baik. Seringkali keterbatasan waktu dan kelengkapan data informasi menyebabkan rumusan kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat dikarenakan analisa-analisa yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara ideal. Poin keempat, lembaga pelaksana jarang yang mandiri. Intervensi dari pihak
eksternal pelaksana teknis, keterbatasan waktu, keterbatasan data, dan informasi membuat pelaksana akhirnya justru melaksanakan kepentingan pihak yang lebih dominan. Pelaksana teknis kebijakan tidak bisa secara kuat kemandiriannya dalam melaksanakan kebijakan. Padahal seharusnya jika menyangkut sasaran dari kebijakan, tentunya lembaga pelaksana teknis yang memiliki dasar pengetahuan yang paling dominan. Ketergantungan pelaksana teknis kebijakan terhadap pihak lain yang dapat dilihat penentu sasaran suatu program atau kegiatan. Poin kelima, jarang ada kesempatan yang umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Konsistensi menjadi kata kunci dari setiap proses pembangunan daerah agar sasaran pembangunan dapat tercapai. Namun demikian, dalam perjalanan proses penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran seringkali terdapat ketidakkonsistennya. Konsistensi terendah biasanya pada keterkaitan dokumen RKPD dan APBD karena tidak selamanya proses teknokratik sejalan dengan proses politisnya. Poin ke-6, jarang ada satu kondisi terjadi komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Proses perencanaan program atau kegiatan terpisah dari penganggaran. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan informasi besaran anggaran. Implikasi dari hal tersebut adalah para aktor yang terlibat dalam proses perencanaan seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar memungkinkan usulan yang disetujui juga semakin banyak. Terpisahnya proses perencanaan dan anggaran ini juga berlanjut pada saat memerankan perannya sesuai dengan kapasitas masing-masing, pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi. Prinsip alokasi kebijakan yaitu efektif, efisien tentu tidak akan mudah diwujudkan. Poin selanjutnya, permasalahan perencanaan pembangunan daerah, yaitu yang pertama, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan dan menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor real. Yang kedua, menurunkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, dan gizi. Yang ketiga, terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intrawilayah dan menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumber daya tenaga listrik. Yang keempat, pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor, antar pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Yang kelima, pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat. Adapun faktor-faktor penghambat dalam proses pembangunan yaitu perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Perekonomian ini merupakan penghambat karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Yang keempat, struktur ekspor berupa bahan mentah sektor ekspor negara sedang berkembang belum merupakan engine of growth atau bersifat industri yang mendorong ekonomi, dualisme yang kurang mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut. Yang kelima, proses sebab akibat kumulatif adalah hambatan pembangunan di daerah miskin sebagai pembangunan di daerah maju sehingga timbul gap antara daerah maju dan daerah miskin. Baik, itulah tadi hasil presentasi yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.